Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala habibika wa uswatina wa qudwatina wa sayyidina al-Mustafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah Musalla Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita hari Sabtu yang lalu, dalam kajian kita kitab Khawatirul Quraniyah, kita membahas tentang bagaimana Allah menerangkan di dalam surah Al-Isra kedudukan Al-Quran sebagai syifa'un wa rahmatul lil mu'minin, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Obat di sini maksudnya adalah obat dari segala penyakit-penyakit hati. Bahkan sekeras-keras hati seseorang bisa dijinakkan dengan Al-Quran. Nah, kemudian juga di pertemuan yang lalu kita juga melihat bahwa Allah juga menerangkan dalam surah Al-Isra ini, di antaranya di ayat 89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathal. Dan sesungguhnya kami mengulang-ulangkan di dalam Al-Quran ini kepada manusia setiap perumpamaan. Fa'aba aktsarun nas, akan tetapi kebanyakan manusia justru enggan menerimanya, illa kufura, kecuali mengingkarinya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lihat pula apa peranan Al-Quran ini masih dalam surah Al-Isra. Masya Allah. Jadi kalau kita bertanya Al-Quran itu apa saja keistimewaannya, apa kedudukannya, Al-Quran itu apa fungsinya, Al-Quran ini apa manfaatnya, maka jawabannya dalam surah Al-Isra ini secara berturut-turut Allah menjelaskannya. Nah, kita lihat misalnya di ayat 105 dan 106, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu pun turun dengan membawa kebenaran. Sampai di sini dulu Pak Ibu. Di ayat ini Allah menyampaikan bahwa Al-Quran ini membawa kebenaran. Dan ini adalah kalamullah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahkan ada ulama mengatakan kalau Anda ingin berbicara dengan Allah, ingin berkomunikasi dengan Allah, maka sampaikanlah melalui solat-solat kita. Tapi kalau kita ingin Allah berbicara dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak sedikit mungkin kita melihat atau bahkan kita sendiri yang merasakan bahwa benar Al-Quran ini adalah kalamullah. Apa buktinya? Ada mungkin kita memperhatikan orang lain ketika membaca Al-Quran, lalu ia berderai air matanya. Atau mungkin kita mengikuti sholat jamaah, lalu imamnya ketika membaca ayat Al-Quran, lalu terseduh-seduh imamnya membaca. Atau mungkin kita sendiri yang membacanya, lalu tanpa terasa mengalir air mata kita. Masya Allah. Ini buktinya kalamullah
Ini buktinya Allah berbicara kepada kita sehingganya tersentuh ke relung hati kita. Maka inilah buktinya bahwasanya Al-Quran ini adalah hidup. Karena apa? Yang menyampaikannya Al-Hayyu, yang maha hidup. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di pertemuan yang lalu kita juga mengisahkan bagaimana Umar, ya, bagaimana Umar mendapatkan hidayah dari membaca Al-Quran. Dari Al-Quran yang dia baca dari surat Thaha, ya, saya masih ingat itu kita bacakan kemarin. Ayat demi ayat dibacanya, ya, diletakkannya di kepalanya lalu direngkuhnya. Ya, diletakkan di kepalanya setiap ayat, direngkuhnya. Masya Allah. Seperti itu Umar ketika menerima hidayah. Maka bagi kita yang mungkin kok susah ya saya menerima kebenaran, kok susah ya saya beribadah tepat waktu, kok susah ya saya untuk datang ke masjid, kok susah ya saya untuk sholat berjamaah, boleh jadi itu indikatornya adalah karena hubungan kita dengan Al-Quran tidak baik-baik saja. Mungkin sudah lama tidak kita baca, mungkin sudah lama tidak kita tadabburi, mungkin sudah lama kita tidak menghadiri majelis-majelis ilmu yang menerangkan Al-Quran. Makanya kita tidak merasa tertarik untuk beribadah. Allahu Akbar. Maka disinilah tugas kita. Kalau ada hati ini yang masih malas untuk ibadah, ya, malas untuk bersedekah, tidak ada rasa peduli melihat saudara kita yang susah, boleh jadi itu, ya, hubungan kita dengan Al-Quran sedang bermasalah. Kemudian di sini katakan, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai mubasysyiran, sebagai orang yang memberikan berita gembira, wa nadhira, dan orang yang memberikan peringatan. Nah, kemudian subhanallah, bayangkan dari Al-Quran ini saja, dari membacanya saja beribadah. Jangankan membacanya, untuk menyentuhnya saja mesti dalam keadaan suci. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, untuk memegangnya saja ibadah. Membacanya ibadah. Mentadaburinya ibadah. Menghafalnya ibadah. Masya Allah, yang lebih utama lagi ketika diamalkan itu juga ibadah. Maka bapak saudaraku kaum muslimin, bahkan subhanallah untuk mendengarkannya saja bernilai ibadah. Makanya inilah tamyiz, perbedaan antara kita dengan kitab-kitab orang terdahulu. Ya, jangankan untuk membacanya, menyentuhnya saja beribadah, mendengarkannya ibadah, ya, bahkan berhukum dengannya pun ibadah. Ketika Umar membaca Al-Quran pertama kalinya sebelum dia menyatakan keislamannya, apa yang dikatakan oleh Umar? Wallahi, demi Allah, ma hadza qaulul bashar. Ini bukanlah ucapan manusia. Ini Umar. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 106-nya Allah sampaikan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, ya, agar kamu membacanya perlahan-lahan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran tidak turun sekali turun begitu saja. Akan tapi dia turun, ya, mungkin dari fase kehidupan yang ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, ketika ada satu kejadian, dia menjadi asbabun nuzul. Satu kejadian asbabun nuzul. Bahkan untuk memberikan ketenangan kepada kaum muslimin, ada saja firman Allah yang turun. Misalnya, saya bawa Bapak Ibu dalam sejarah perjanjian Hudaybiyah. Ya, ketika itu Rasulullah bermimpi,
ya, bahwa Rasulullah melaksanakan atau melakukan ibadah tawaf. Beliau mimpi. Dan itu kejadiannya di tahun 6 Hijrah. Ya, 6 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Lalu menanggapi mimpi itu, Rasulullah mengajak seluruh sahabat untuk menunaikan ibadah umrah. Namun ketika itu sampai di Hudaybiyah, ternyata rombongan Rasulullah dicegat oleh kaum musyrikin di bawah pimpinan Suhail bin Amr. Ya. Lalu dibuatlah perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah. Namun dari perjanjian itu, ternyata para sahabat memandang perjanjian yang dibuat, pasal-pasalnya itu merugikan kaum muslimin. Dan merugikan. Namun Rasulullah SAW menandatangani perjanjian itu. Ya. Mungkin ada sahabat merasa, kalau bahasa kitunya mengganti, kok Rasulullah menandatangani seperti itu. Iya. Tapi di balik itu Rasulullah ternyata memahami ini adalah sebuah keberuntungan. Karena apa? Subhanallah, di antaranya ya, Allah memberikan jaminan bahwa dalam perjanjian itu saya ulang dulu ya sebelumnya. Dalam perjanjian itu salah satunya ketika itu kaum muslimin dilarang untuk menunaikan ibadah umrah, kembali ke Madinah berangkat umrah tahun depan. Bayangkan, sudah jauh beratus kilo jalan, ternyata sampai di Hudaybiyah suruh pulang. Itu kan ya mengecewakan. Tapi bagi Rasulullah suatu keberuntungan. Nah, dari kejadian ini, karena besarnya perasaan sahabat ketika itu, turunlah surah Al-Fath. Bahkan ayat pertamanya Allah sampaikan, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami menangkan kalian dengan sebenar-benar kemenangan. Bahkan jaminan Allah dari rentetan ayat itu, jaminan bahwa Rasulullah akan kembali ke Masjidil Haram. Dan ternyata benar saja, di tahun 8 Hijrah Rasulullah bersama para sahabat melakukan namanya Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ya. Dan seluruh berhala hancur. Dan tidak ada perlawanan pun dari kaum musyrikin ketika itu. Nah, jadi makanya Al-Quran memberikan petunjuk, memberi turun ya perlahan-lahan itu mengikuti kejadian-kejadian yang ada di zaman Rasulullah bersama sahabat. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menariknya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, daripada ayat ini dikatakan bahwa ayat Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Ada satu teladan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar, ya, beliau ternyata ketika membaca surah Al-Baqarah saja. Al-Baqarah itu kan 286 ayatnya. Ternyata beliau untuk menamatkan baca Al-Baqarah itu, beliau menghabiskan waktu 2 tahun lamanya. 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Apakah Umar malas membacanya? Tidak. Tapi setiap ayat yang dibacanya, dia tadabburi. Ya, dia tadabburi, kemudian diamalkan. Baru dibaca lagi, ditadabburi lagi. Ya, baru diamalkan. Seperti itu. Jadi beliau menamatkan membaca surah Al-Baqarah itu bukan karena malasnya. Akan tapi beliau amalkan terlebih dahulu. Kalau sudah mantap baru lanjut ke ayat berikutnya. Sudah mantap diamalkan, lanjut ke ayat berikutnya. Makanya 2 tahun beliau baru menyelesaikan. Nah, kalau kita mungkin 2 tahunnya karena malas. 2 tahunnya karena kesibukan kita yang ada. Tapi subhanallah, beda dengan Umar. Dia membacanya 2 tahun itu bukan karena malas, tapi dia angsur-angsur untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu. Nah, jadi inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, agar kita ingat Al-Quran ini
Ya, maka surah Al-Isra ini memberikan ya keterangan-keterangan apa faedah-faedahnya, dan bahkan kita mesti sadar karena apa? Al-Quran ini sekarang adalah tanggung jawab kita kaum muslimin. Tanggung jawab kita untuk memeliharanya. Bagaimana? Dengan membacanya, dengan mentadaburinya, dengan mempelajarinya, mengamalkannya, subhanallah, bahkan mendakwahkannya. Ya, jadi ya, dengan itulah banyak orang memahami apa sebenarnya Al-Quran ini. Dan ini adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita juga memperkenalkannya kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Ya, kalau kita tidak berpegang dengan Al-Quran ini, ya, tidak mau tahu dengan Al-Quran ini ibaratnya seperti gula. Ya. Kita katakan kita ini gula. Kalau gula ini sifatnya manis. Tapi kalau orang tidak membaca Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran sama sekali, ini bagaikan gula tapi tidak ada manisnya. Ya, dia gula tapi tidak ada manisnya. Kalau ibaratnya garam, ya tapi tidak ada asinnya. Ya, seperti itulah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah ya peranan Al-Quran, yaitu sebagai ya berita yang diturunkan oleh Allah dengan kebenaran. Bahkan Allah memberikan atau mengutuskan Nabi untuk menyampaikan Al-Quran ini, untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan. Dan Al-Quran diturunkan berangsur-angsur agar kita dapat membacanya perlahan-lahan dan mengambil bahagian-bahagian daripada Al-Quran itu selangkah demi selangkah untuk kita amalkan dan untuk kita dakwahkan. Demikian lakum minni hubbu du'a, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.